Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk bab 6 atau bab terakhir di kelas 11. Kita akan pelajari materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita juga bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian mengidentifikasi faktor pendorong dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian setelah itu kita diharapkan bisa menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan menghambat persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kalian amati gambar berikut, ya mungkin kalian akan menerka-nerka ini di mana, atau ini gambar di daerah mana atau di negara mana. Yap, benar sekali, ini adalah di Indonesia ya. Karena seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan. Jadi untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain daratan, kita juga terdiri dari lautan. Nah, ini yang pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku bangsa, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Ya. Jadi yang dikatakan persatuan itu boleh beda bahasa, boleh beda suku, boleh beda adat istiadat, tapi kita adalah satu. Hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Kemudian ini makna persatuan dan kesatuan bangsa ya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah yaitu, kalau kita mengulang kembali, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda di Jakarta. Adapun hasil Kongres Pemuda itu adalah suatu pernyataan yang sangat penting dalam sejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Mungkin itulah yang paling kita ingat dari Sumpah Pemuda ya. Kemudian makna persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu, nah ini yang paling utama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian lihat logo Bhinneka Tunggal Ika itu yang di bawah burung Garuda yang sedang dicengkram oleh burung Garuda. Artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Yang kedua, nasionalisme. Nah, nasionalisme kalian tahu lah ya. Untuk apalagi kalian yang nanti mungkin ya setelah lulus SMA kalian akan melanjutkan di perguruan tinggi negeri, tetap nasionalisme kita atau nasionalisme kalian harus kalian tetap jaga walaupun dimanapun kalian berada. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, betul ya. Bebas, nah ini yang bisa juga dikatakan sebagai demokrasi. Bebas tapi harus bertanggung jawab, bukan bebas seenaknya tanpa tanggung jawab. Yang ketiga, wawasan Nusantara. Ini wawasan Nusantara ini cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang wilayah negaranya. Yang kelima, semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Inilah yang dikatakan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita lanjutkan dalam kehidupan bernegara, dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1 yang dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jelas ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan ya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 1. Kemudian kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar.
Oh ya, perlu diketahui Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen sebanyak 4 kali ya. Peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal dalam undang-undang boleh diamandemen sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Silahkan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, untuk yang sebelum perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Nah, kemudian kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya, ini sebelum dirubah ya. Kemudian memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Ya. Nah, ini sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Ya, adapun pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Ya, ini setelah amandemen ya. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Ya, kemudian yang C berarti ya. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden. Yang D, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR ya. Jadi jika dalam keadaan presiden atau wakil presiden melanggar hukum ya atau terlibat pidana ya boleh diberhentikan dalam masa jabatannya, artinya di tengah-tengah masa jabatannya. Oleh siapa? Oleh MPR, tentunya atas usul dari DPR. Ini sesuai peraturan perundang-undangan yang baru ya. Kemudian yang E, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR ya. Jadi presiden tidak dapat membekukan DPR ya. Kemudian yang F, presiden dibantu oleh menteri negara. Nah, menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau ada istilah reshuffle kabinet ya. Presiden adalah presiden yang memilih menteri dan menteri adalah pembantu presiden. Jadi menteri bisa diganti kapanpun sesuai keinginan presiden. Mungkin ketika tidak bisa mendukung program-program presiden, menteri itu akan direshuffle. Yang G, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi ya. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dasar ya. Ini sesuai dengan fungsi DPR yaitu sebagai pembuat undang-undang. Nah, kemudian untuk fungsi kehakiman ya, kekuasaan kehakiman yudikatif ya kan ada eksekutif tuh presiden, wakil presiden, menteri, legislatif MPR, DPR, DPD. Nah, yudikatif itu yang mempunyai kekuasaan kehakiman MA, MK, KY ya. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Nah, ini variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan. Ya, perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain adalah pemilihan secara langsung sistem bikameral yaitu DPR dan DPD. Mekanismenya ada check and balance serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Nah, jadi DPR diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Jadi DPR itu kan representasi dari rakyat. Jadi mereka wakil kita di parlemen. Nah, ini di dalam Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia ada faktor pendorong dan menghambat persatuan ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah faktor pendorong dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia. Jadi faktor tersebut adalah yang pertama, bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini sebagai faktor pendorong ya. Jelas ya Pancasila. Kenapa kita memilih burung Garuda? Karena burung Garuda dianggap
burung yang kuat. Kemudian kenapa burung Garuda menoleh ke kanan? Karena selalu melihat hal-hal yang baik. Kemudian kenapa dia mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika? Itu bukti bahwa negara kita walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Ya, Sumpah Pemuda jelas ya, Sumpah Pemuda sebagai faktor pendorong persatuan ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian yang keempat adalah semangat kebersamaan. Ya, hal-hal inilah ya yang menjadi pendorong untuk terciptanya persatuan dan kesatuan ya. Nah, selain pendorong biasanya adalah faktor-faktor yang menghambat ya. Karena Indonesia ini luas, terdiri dari atas suku, bangsa, adat istiadat, agama, ya macam-macam ya. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, mungkin untuk persatuan dan kesatuan, keberagaman mungkin salah satu penghambat ya, karena menyatukan bangsa yang berbeda-beda itu agak sulit. Tapi kalau di pandangan dunia luar menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang hebat karena walaupun beragam masih tetap mudah diatur dan tetap demokratis. Yang kedua, faktor penghambatnya yaitu Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan ribuan pulau ya. Sudah jelas ya, ini sudah diakui dunia bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas ya, sehingga untuk mempersatukan agak sedikit sulit ya. Makanya pemerintah melakukan kebijakan hendaknya memperhatikan hal ini ya. Misalnya memberlakukan sistem online, pembelajaran online untuk seluruh Indonesia ya, harus diperhatikan karena tidak semua punya akses internet yang baik ya. Kemudian yang ketiga, faktor penghambatnya itu ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi ya. Biasanya karena misal ya, untuk DKI Jakarta karena menjadi pusat atau menjadi ibu kota, biasanya pembangunan di segala bidang lebih cepat dilakukan. Tapi untuk daerah lain mungkin agak lambat karena akses jalannya. Tapi sekarang insya Allah untuk pembangunan di daerah juga sudah mulai dilakukan. Akses jalan tol juga sudah dibuat dengan baik, bagus, sehingga distribusi baik sembako atau alat-alat lainnya yang mendukung infrastruktur dan suprastruktur suatu daerah bisa dilakukan dengan baik ya. Nah, ini perilaku yang, ini sekalian sebagai siswa harus tahu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ya. Ini yang dilakukan untuk menjaga keutuhan. Yang pertama, mengembangkan nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme itu apa ya? Cinta tanah air. Jadi usahakanlah mulai sekarang kembangkan nasionalisme kalian. Jika kalian menggunakan barang atau apa ya, usahakan produk Indonesia, buatan Indonesia. Misalnya kalian makan makanan Indonesia, kemudian kalian menggunakan sepatu buatan Indonesia ya. Kalau masih ada yang buatan Indonesia, silakan kalian gunakan buatan-buatan Indonesia karena itu bagian dari perilaku untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertoleransi dalam kehidupan beragama. Nah, ini harus dilakukan ya. Jadi kalau kalian nanti ada di suatu, mungkin untuk kehidupan yang lebih luas banyak ya, tapi di kelas pun mungkin ada yang berbeda agama, berbeda suku bangsa ya. Mungkin untuk yang muslim ya, membiarkan ketika yang non muslim beribadah, yang non muslim pun seperti itu, saling mengingatkan lah ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena mengembangkan kesadaran itu sangat sulit ya. Lebih banyak sekarang orang yang tidak peduli ya. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, kalian harus mengembangkan kesadaran sosial ya, harus empati terhadap orang lain. Itulah yang perilaku yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang ketiga ya. Kemudian yang keempat,
menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Kita tidak boleh menghakimi bahwa budaya si A jelek, budaya dari suku B lebih bagus, budaya dari suku C lebih jelek ya. Jadi kita saling menghargai aja ya. Jadi ketika kita lihat budaya orang lain ya kita menghargai, kemudian kita budayanya apa ya harapan orang lain pun menghargai kita. Itu yang keempat. Yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodatif ya. Ada istilah manajemen konflik ya. Jadi ketika terjadi konflik jangan emosi yang dikedepankan tapi musyawarah yang dikedepankan ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Kalau kita lihat di berita-berita biasanya sering terjadi tawuran yang pangkal penyebabnya pun tidak tahu. Misalnya si A diledek si B bilang sama keluarganya bilang sama tetangganya akhirnya jadi perang antar kampung. Nah, hal-hal ini yang harus dihindari untuk terciptanya